Dusta. Dek. Aku yang baru saja ingin beranjak, berbalik dan ingin berdiri. Sungguh, apakah ini nyata? Apakah yang kini berdiri tak jauh dariku adalah benar-benar sosok yang begitu kurindukan? Ya Allah, nyatakah ini? Ya Allah, apakah engkau sekali lagi ingin mempermainkan hamba? Kumohon, hamba mohon sekali ini saja, jangan engkau memberikanku halusinasi yang berlebih seperti ini. Sungguh, aku tak mampu bertahan jika dia senyata ini di hadapan hamba. Dusta, semua yang ayah katakan semuanya dusta. Ini nyata. Ini suara sang bidadari. Aku bahkan tak sanggup untuk berdiri. Aku kembali duduk bersila dan menundukkan kepala sembari menahan bendungan yang tiba-tiba muncul dan menahan agar bendungan itu tak meledak. Dusta, kenapa ayah berdusta ke Puput selama ini? Kenapa ayah yang tak pernah sama sekali mengingkari janji ayah ke Puput malah berkata dusta? Kenapa ayah? Kumohon jangan engkau menghancurkan bendunganku ini. Kumohon, aku tak ingin mengeluarkannya saat ini. Karena ku tahu ia tak sendiri sekarang. Karena ku tahu ada anak-anak beserta kedua maminya, kedua adik perempuanku, beserta Mangkardi, Bi Ija, beserta Gina di belakang sana. Kumohon tolong hamba, jangan hancurkan bendungan ini. Kumohon. Sampai kapan aku harus menunggu ayah dari putraku untuk bisa menceritakan semua penderitaannya kepada kami? Sampai kapan ayah dari putra dan putriku berdusta, membohongi kami semua demi menjaga agar semua keluarganya tidak khawatir? Sampai kapan ayah dari putraku menjadi seorang pengecut? Sampai kapan ayahnya Aska menjadi laki-laki yang gak gentle? Sampai kapan engkau dustakan demi tetap semua kehormatan orang-orang yang menyayangimu terjaga, ayah? Ayah dari putra dan putri Puput. Sampai kapan? Bagaimana dustanya ayah demi menjaga kehormatan bundanya Ica di Makassar? Bagaimana mungkin ayah berdusta hanya untuk memberikan kami perlindungan? Sampai kapan ayah bertahan seperti ini? Sampai kapan ayah memberikan penderitaan untuk putri kita? Sudah cukup ayah, sudah cukup. Puput dan anak-anak tak akan lagi membiarkan ayah menanggung semuanya. Tak akan lagi membiarkan ayah berdusta kepada kami. Dan pada akhirnya, kuledakkan tangisanku di atas sajadah, dengan duduk bersila menundukkan wajah tanpa membalikkan badanku ke mereka semua, dan kurasakan sebuah pelukan dari samping, pelukan dari wanita yang amat sangat kurindukan, yang kini sedang berlutut. Maafkan Puput, maafkan kami bertiga ya ayah, sekali lagi. Tangisanku meledak dalam pelukan Putri Asifah, sang bidadari, kekasih hatiku. Meski kian dalam rasaku padamu, meski kian berat perasaan yang kupendam pada dirimu, dan pada akhirnya bibirku hanya diam, tak mampu berucap apapun di hadapanmu. Tapi aku berani bersumpah, aku mencintaimu Putri Asifah, sangat mencintai. Terima kasih sudah kembali bun, terima kasih. Tanyakan kawan, bagaimana perasaanku kini, maka akan kujawab dengan lantang dan tegas. Bahagia. Aku bahagia. Amat sangat bahagia. Ya, di umurku yang menginjak angka 41 ini kurasakan sebuah kebahagiaan yang tak terhingga. Mungkin terlalu lebay jika kukatakan adalah rasa bahagia pada kasta tertinggi kebahagiaan yang pernah kurasakan selama ini. Namun sejatinya itulah yang kurasakan saat ini kawan. Merasakan kembali kehangatan, kelembutan dari sang bidadari yang masih memelukku. Yes, kalian tak salah baca. Dialah sang bidadari Putri Asifah, wanita yang telah berhasil menghancurkan bendungan telaga pada kelopak mata ini. Menghancurkan pertahananku untuk tidak menunjukkan kerapuhan. Berhasil membuat seorang Doni Darmawan menangis, benar-benar menangis tanpa mampu kutahan-tahan lagi. Yang masih menjadi tanda tanya besar di kepala, mengapa mereka semua bisa sekompak ini hadir malam ini di rumah? Atau jangan-jangan setelah mampu mengesuai diri ini, setelah mampu kutarik hembuskan nafasku, atau jangan-jangan setelah mampu menguasai diri ini, setelah mampu kutarik hembuskan nafasku, aku mencoba mengendurkan pelukan sang bidadari. Sebelum kita lanjut, bantu tekan tombol subscribe teman-teman karena subscribe itu gratis. Serta jangan lupa tekan tombol like serta share ke sosial media teman-teman agar saya semangat untuk mengupload cerita-cerita lain selanjutnya. Jika sudah, terima kasih serta saya doakan semoga teman-teman sehat selalu dan diberi rezeki yang berlimpah. Amin. Sambil berusaha untuk tak lagi menitikkan air mata, sudah cukup menurutku.
Sudah cukup aku dibuat malu di umur tak muda lagi ini. Malam ini di hadapan seluruh keluargaku. Ah, dasar kekasihku. Cinta sejatiku. Aku gemas atas kelakuanmu malam ini. Kenapa engkau tak memberitahukanku terlebih dahulu jika ingin datang berkunjung? Biar ku persiapkan diriku. Aku amat sangat bahagia. Meski ku titihkan air mataku ini di hadapan semua orang, cuma memang agak gimana gitu. Pahamkan kawan yang aku maksud? Aku menarik nafas dalam-dalam. Kamu, Fih. Sekali lagi ku hembuskan nafasku. Kamu, itu membuat ayah merasa malu dilihatin sama mereka. Kembali ku berbisik kepadanya. Dia mengendorkan pelukannya, kemudian menatapku. Sepasang bola mata kecoklatan yang masih menampung pecahan-pecahan kaca di dalamnya kini secara nyata dan harfiah dapat kulihat kembali dengan posisi yang amat sangat dekat denganku. Meski wajahnya masih terhias nikab berwarna abu-abu yang selaras dengan warna kerudung yang ia gunakan, juga sudah sangat basah oleh air matanya, tapi tak membuat berkurangnya keterpesonaanku. Masih sama seperti dulu. Ia selalu berhasil membuatku terpesona. Dia lalu tersenyum, senyuman yang sekali lagi kukatakan senyuman yang amat sangat kurindukan. Kenapa? Ah, kamu kesini bareng siapa? Dan ini kenapa kamu kesini tanpa bilang-bilang dulu? Entah apa yang dipikirkan bidadariku ketika melihat ekspresiku sekarang, karena ekspresi ini tercipta atas perasaan yang campur aduk di dalamnya. Rasa bahagia tentunya yang amat sangat mendominasi, cuman ada juga rasa penasaran, salah satunya yaitu tanda tanya kenapa dan mengapanya mereka bisa sampai ke sini. Mereka keluarga kita ya. Keluarga kita lah yang akhirnya turun tangan membantu Puput, membuka mata Puput untuk tidak lagi salah sangka ke ayah. Karena menunggu ayah untuk berhenti berdusta mungkin sama saja menunggu bebek dan ayam tidak lagi bertelur, melainkan melahirkan serta menyusui. Ah, gemas nggak lu? Aku geleng-geleng kepala seraya berucap, kamu itu perumpamaan kamu aneh menurut saya. Dia lagi-lagi tersenyum. Kemudian aku berdiri, disusul sang bidadari yang ikut berdiri. Aku lalu membalikkan badan dan benar sesuai tebakanku. Meski hanya sekilas tadi kulihat di belakang, di sana putra dan putriku ditemani maminya, kedua adik perempuanku beserta Mang Kardi, Bi Ija dan Gina masih menatap ke arahku sambil sesenggukan. Namun di wajah mereka hanya menundukkan senyum. Senyum yang sama bahagianya dengan yang kurasakan dan yang paling membuatku semakin bahagia ketika melihat senyuman di wajah Alisa. Senyuman yang sulit untuk kunarasikan. Pokoknya senyuman itu benar-benar senyuman yang tak lagi mengisyaratkan secuil rasa yang disembunyikan. Aku bersama Asyifa berjalan keluar dari musola. Ayah, Alisa berucap kemudian berlari ke arahku. Kemudian ia menubrukkan badannya di pelukanku. Kuusap kepalanya lalu meledaklah tangisan putri tercintaku dalam rengkuhanku. Ayah, sumpah Ica bahagia banget sekarang. Akhirnya ayah bisa tersenyum lagi. Akhirnya ayah bisa kembali seperti ayahnya Ica yang dulu. Pahlawan Ica, malaikat pelindung Ica. Aku tak dapat berkata-kata, aku hanya berusaha untuk menahan bendungan air bah di kedua pelupuk mataku ini. Sambil terus kuusap kepala putriku, Asyifa pun berada di sisi kananku itu ikut mengusap punggung Alisa. Sudah kak, sudah. Kakak jangan lagi menangis. Malu tuh diliatin sama kedua adik kamu. Itu suara sang bidadari. Sang bidadari sekali lagi membalas tatapanku dengan senyuman. Alisa yang sudah berhasil menenangkan diri masih enggan melepaskan pelukan, menorehkan kepala dan memanggil Aini dan Aska yang masih dipegang oleh Dinda serta Dila di depan kami. Aini, Aska, sini dek. Awalnya mereka berdua ragu, cuma dibantu oleh Dinda yang memegang tangan mereka kedua hingga tiba di hadapanku. Om Doni, yaitu Aini yang langsung ikut memelukku, sedangkan Aska langsung direngkuh dan digendong sang bidadari. Aku sedikit mengendurkan pelukan Alisa dan ikut menggendong Aini. Kukecup pipi serta keningnya dengan lembut dan penuh kasih sayang. Aini, mulai sekarang jangan panggil Om Doni lagi, tapi panggil Ayah. Aini nggak keberatan kan sayang? Iya Om, iya Ayah. Ayah pernah ingat, waktu Aini pertama kali kesini, Aini pengen berenang kan, tapi Bunda melarangnya. Nah, sekarang Aini bisa berenang sesuka hati dan kapanpun Aini mau. Karena rumah ini juga akan menjadi rumah Aini. Sambil berucap sambil kulirik sang bidadari, semoga ia dapat memaknai kata yang terucap dariku. Makna yang sebenar-benarnya. Makna atas harapan terbesarku kepadanya. Dan anggukan dua kalinya yang perlahan itu semakin membuatku merasakan kelegaan yang teramat sangat. Terima kasih wahai sang bidadari, aku berbisik.
Amat sangat pelan dia membalasku dengan senyuman sembari berbisik yang sama sepertiku. Kembali kasih, wahai malaikat pelindung kami. Bersambung.